Terjemah dari ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yasma'u, dia mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, tutla alaih, dibacakan kepadanya. Summa, kemudian yusirru, dia tetap mustakbiran, menyombongkan diri, ka'allam, seakan-akan dia tidak yasma'ha, mendengarnya. Fabashirhu, maka beri kabar gembiralah bi, dengan azabin alim, azab yang pedih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-8 ini masih bersambung atau berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang wail yang akan didapatkan oleh affakin athim. Baik. Nah, di antara sifat affakin athim, mereka kalau mendengar ayat sombong. Ditolak ayat itu, dia campakkan ayat itu, tidak mau beriman kepada ayat itu. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat kelanjutannya mereka jadikan olok-olokan. Baik. Jadi ini masih menjelaskan tentang affakin athim, orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dari sini kita memahami bahwa satu perbuatan dosa akan menyeret, satu perbuatan dosa akan menyeret perbuatan dosa yang lain. Seperti di sini ifkun, orangnya disebut affak, kedustaan, itu akan menyeret kepada fujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Begitu ya. Jadi satu perbuatan dosa, yakni berdusta, itu akan menyeret kepada dosa-dosa yang lain. Nah, ayat ke-8 ini rentetannya. Dari dusta beralih ke dosa-dosa yang lain, kemudian berlanjut kepada penyimpangan yang lain, yakni tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dengan hati yang beriman. Mereka dengar dengan telinganya, tapi tidak dengan hatinya. Emang ada orang mendengar nggak pakai hati? Ada, Bu? Suara Ustadz kedengaran sama orang-orang yang ngantuk? Kedengaran sayup-sayup, tapi udah nggak pakai hati. Cuman kedengaran sama telinga saja. Suara Ustadz juga kedengaran sama telinga. Ibu-ibu yang sedang bermasalah, yang kalau taklim tatapan matanya kosong, begitu ya, kedengaran gak suaranya? Kedengaran, pakai speaker, pakai pengeras suara, tapi tidak mendengar dengan hati, tidak mendengar dengan hati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat ke-8 ini rentetan dosa yang kemudian berlanjut dan terus berlanjut. Yang di situ kita mendapatkan pelajaran bahwa satu dosa akan menyeret perbuatan dosa yang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam satu kaidah, wa inna min jazaa as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ya, di antara balasan dari satu keburukan adalah keburukan setelahnya. Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, idza ra'aita ar-rajula ya'malul hasanata fa'lam anna laha indahu akhawat fa innal hasanata tadullu ala ukhtiha wa idza ra'aitahu ya'malus sayyi'ata fa'lam anna laha indahu akhawat fa inna sayyi'ata tadullu ala ukhtiha.
Itu ukhtiha, kurang alifnya. Jadi kata Urwah bin Zubair, jika engkau melihat seseorang mengerjakan kebaikan, maka ketahuilah bahwasanya kebaikan itu memiliki saudara, dan kebaikan tersebut akan mengarahkan kepada saudaranya. Satu kebaikan akan membimbing kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya, kata Urwah bin Zubair, jika engkau melihat seseorang mengerjakan keburukan, maka ketahuilah bahwasanya keburukan itu memiliki saudara, dan keburukan tersebut akan mengarahkan kepada saudaranya. Satu keburukan akan mengarahkan kepada keburukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang online kedengaran suaranya? Dengar, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Soalnya ini tertutup HP-nya. Baru pakai kata sandi. Jadi masih nyala ya ini ya? Masih, Ustaz. Jangan dikasih tahu, Bu. Baik. Hidup ini penuh password. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya faidah pertama. Kita lanjut. Faidah kedua, jadi ini masih penjelasan tentang orang-orang yang afak, asim. Bahwa telinga sehatnya orang-orang kafir, telinga sehatnya orang-orang sesat tidaklah bermanfaat dan tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Gara-gara mereka tidak mendengar ayat-ayat Allah dengan saksama, mereka akhirnya menyesal di kehidupan akhirat. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal ketika disiksa di neraka sa'ir. Duhai sekiranya kami dulu mau mendengar dan kami dulu mau mencerna apa yang kami dengar dengan akal kami yang sehat, tentu kami tidak akan disiksa di dalam neraka sa'ir ini. Artinya bukan telinga mereka tidak normal, bukan telinga mereka yang tuli, bukan telinga mereka yang budek, tapi hati mereka yang mandek. Ya. Sehingga telinga sehat tidak bermanfaat bagi mereka. Allah sering menjelaskan ya bagaimana orang-orang kafir itu tidak memanfaatkan telinga sehatnya untuk mendengar ayat-ayat Allah dengan sebaik-baiknya. Ibu bisa lihat di footnote-nya. Ada di surat Al-Baqarah 171, surat Al-Furqan ayat 44, surat Al-Muluk ayat ke-10. Kemudian yang kita nukilkan di sini surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat sering diulang-ulang. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Syahidnya pada kalimat walahum adzan la yasma'una biha. Jadi Allah sampaikan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Semoga bukan kita.
Bagaimana karakter ahlun nar ini? Mereka punya hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka, di sini poinnya, mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Bukan telinganya tidak normal, tapi memang hatinya yang tidak normal. Bukan matanya yang sakit, tapi sejatinya adalah hati mereka yang sakit. Maka kalau panca indera mereka tidak memberikan manfaat iman kepada mereka, berarti apa yang ada pada diri mereka mirip seperti apa yang ada pada binatang. Binatang punya mata, Bu? Punya. Bisa nggak ngambil manfaat dari matanya mereka itu? Sekedar untuk urusan mereka saja. Mata mereka bisa melihat, tapi tidak bisa menjadikan mereka itu beriman. Kan begitu ya? Karena mereka bukan mukallaf. Mereka juga punya telinga, bisa mendengar. Ada jenis-jenis hewan tertentu yang punya kelebihan mata yang sangat tajam. Ada yang punya kelebihan pada penciuman. Ada yang punya kelebihan pada pendengaran. Tapi ya sebatas kapasitas mereka sebagai binatang. Barakallahu fikum. Begitu ya. Mereka tidak mengerti. Ya, mereka punya otak di kepalanya tapi tidak ada akalnya. Ya kan Ibu? Coba sapi kalau digiring ke tempat makan, apa dia bilang, Bu? Mo. Ya kan? Kalau dia dibawa ke tempat penjagalan, tetap saja bunyinya mo, gitu ya. Mbek juga begitu. Bebek, coba lihat bebek. Kalau mau disembelih, tetap saja bunyinya begitu, wek 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 wek, gitu ya. Mau disuruh ke kandangnya, bunyinya sama. Dan nggak ngerti apa-apa, walaupun mereka punya mata, punya telinga, bisa melihat, bisa mendengar. Nah begitu manusia. Kalau nggak ada efek yang mendalam dari panca indera mereka, ketika tidak memberikan pengaruh iman, ketika panca indera mereka tidak memberikan ibrah kepada diri mereka sendiri, maka mereka disamakan seperti binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahkan Allah tegas lagi, balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Iya, binatang namanya binatang. Dia bukan makhluk mukallaf. Begitu. Manusia mukallaf. Allah berikan perangkat pada manusia yang lebih istimewa daripada perangkat yang Allah berikan kepada binatang. Kok enggak dipakai gitu? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, di surat As-Sajdah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim." Inna fi dzalika laayat afala yasma'un. Allah menegur, memberikan teguran keras bagi mereka yang bisa melihat, menyaksikan ayat-ayat Allah, bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, kok enggak dipakai mata dan telinganya untuk mengambil pelajaran sehingga membuahkan iman atau tambahan iman pada diri mereka. Maka kata Allah, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, kalaupun kita tidak pernah ke sana, begitu ya, ke tempat-tempat yang dulu umat-umat terdahulu diazab, setidak-tidaknya kita bisa mengambil gambaran sangat jelasnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kan begitu ya. Nah, apalagi kalau kita misalkan dimudahkan ya, di satu kondisi tertentu kita berada di wilayah-wilayah itu. Berarti tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mendengar,
tapi juga dia ada di tempat lokasi kejadian, TKP. Ya. Di sini Allah tegaskan, begitu ya. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Ada tanah-tanah yang dulu diazab, Bu? Ada. Ya. Sebagiannya alhamdulillah saya pernah mengunjunginya. Saya pernah ke Sid Ma'rib namanya. Bendungan Ma'rib. Yang dulu bendungan itu jebol di masa Nabi Sulaiman, meluluh lantahkan kaum Saba, kerajaan Saba. Sehingga sana Ratu Balqis, kemudian tempat peribadatan kepada bulan dan matahari juga pernah saya kunjungi. Saya pernah jalan sama orang Baduy, ya, satu mobil berdua saja, seharian itu. Dari sore sampai malam nginep dulu di tengah padang pasir, di tendanya Baduy. Ya. Kemudian berjalan lagi. Nah, kita pernah lewat di satu kawasan, itu sejauh mata memandang hamparan padang pasir. Nah, satu kawasan kita lewati banyak batu-batu hitamnya. Kemudian saya iseng tanya, ini kenapa? Duy, gitu. Tapi nggak bilang duy ya. Ya ammi, leshada. Hajar aswad. Ini kenapa batu-batunya kok hitam begini? Itu panjang banget itu. Artinya perjalanan panjang, kemudian si pasirnya itu bercampur dengan batu hitam. Kemudian dengan singkat dia mengatakan, hadza ardun azab. Inilah yang namanya bumi diazab. Itu Bu, nggak ada satupun rumput tumbuh di situ. Luasnya itu. Banjir bandang di masa Nabi Sulaiman itu di masa kerajaan Sabah. Padahal itu perbatasan Saudi Yaman. Nama provinsinya Jauf. Dari Ma'rib itu, dari tempat bendungan itu bisa berjam-jam jaraknya. Sampai situ. Luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ardun azab. Nah Masya Allah Ibu, kalau kita pernah ada di tempat-tempat seperti itu, kok nggak bisa ngambil ibrah, gitu ya? Di daerah mana itu? Yang Gomorrah, Sodom. Ada yang pernah ke sana Bu? Yordan ya? Daerah Yordan. Kemudian Madain Soleh. Nggak boleh ya sengaja ke situ ya. Artinya sebagian orang kan ada yang berlebih-lebihan mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Ini tidak ada anjurannya. Kalau sekedar lewat kita singgah di situ untuk ngambil ibrah tidak ada masalah. Nah, Madain Soleh itu ada di antara Madinah sama Tabuk kalau tidak salah ya. Allahu a'lam. Ya, itu tempat yang dulu ya, kaumnya Nabi Saleh dibinasakan. Nah, disebut Madain Saleh. Itu ada puing-puing bekas-bekas peninggalannya. Nabi kalau lewat situ buru-buru. Ya. Artinya tergesa-gesa. Karena ya namanya Ardun Azab. Bumi yang dulu pernah diazab, tentu kita ya tidak akan mungkin betah-betah di situ, berlama-lama di situ. Nah, sebagian orang malah dijadikan tempat wisata. Di Arab itu Ibu, tempat-tempat kayak gitu itu kalau itu ada di Indonesia, sudah itu pundi-pundi rupiah semua. Ya. Pasti dipusti-pusti, diagung-agung, dikeramat-keramat. Ya, di sana enggak, ya, cuman dipagerin kawat aja begitu. Baik, susah juga cari pemandu, enggak ada pemandunya. Kita inisiatif sendiri loncat-loncat pagar kawatnya. Baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka
Berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mau mendengarkan? Maksudnya mendengarkan dengan seksama. Ini loh, bukan sekedar didengar, bukan sekedar dibaca, dilihat. Bahkan mereka ada di tempat itu. Kenapa enggak ngambil ibrah? Begitu ya. Kenapa tidak mengambil ibrah? Dan Masya Allah Ibu, sebagian orang enggak ada kapok-kapoknya. Contoh ya, tempat yang dulu pernah diluluh lantahkan dengan bencana alam, ternyata tetap saja ya maksiat terjadi di situ. Saya kemarin menuju ke pelabuhan Palu itu sama drivernya ngobrol. Ini belok kiri ini daerah sebelum pelabuhan tuh. Tapi enggak usah dikunjungi. Sini tempat lokalisasi sampai sekarang masih ada. Ya, dan terbesar. Begitu. Yang tukang judinya juga masih ada. Orang-orang yang hobi judi. Sampai ini orang biasa begitu ya, orang awam. Emang ya orang itu nggak kapok-kapoknya. Gitu dia paham. Gitu. Artinya apa? Seharusnya ngambil pelajaran. Ngambil pelajaran. Apa yang sudah terjadi menimpa mereka. Mereka kan ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan mereka termasuk korban yang mungkin selamat, menyaksikan betapa dahsyatnya itu bencana alam yang luar biasa. Jadi si supir itu cerita tentang keluarganya, tantenya. Jadi pamannya itu kan maghrib kejadiannya. Pamannya itu mau berangkat sholat maghrib. Ternyata gempa, ya. Dan dia ingat anaknya di dalam rumah sama istrinya. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Ingat anak sama istrinya. Berarti bertiga di rumah. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Dia jewang itu anaknya 2-duanya. Dia lupa istrinya. Ya, karena tangannya 2. Mungkin kalau tangannya 3 dia akan ambil juga istri. Tapi dia lebih ingat kepada anak. Luar biasa ibu ya. Mungkin kalaupun itu ibu-ibu sama kayaknya. Ya. Ingat anaknya 2, suaminya ditinggal aja gitu kan. Itu anaknya segera dijewang, lari. Itu baru sampai teras ibu. Baru sampai teras depan rumahnya, kemudian netek jalan, nginjek jalan, pas lihat ke belakang, rumahnya sudah hilang. Itu yang apa? Likfuasi apa? Yang hilang tanahnya itu. Likuifaksi. Itu ya istilahnya Bu. Itu hilang. Sekejap mata hilang. Dia ingat istrinya masih di dalam, anaknya selamat. Anaknya selamat, istrinya masih di dalam. Nah, alhamdulillah katanya si tante supir ini, si paman supirnya ini, dia ingat posisi rumahnya, itu hilang Bu. Jadi tenggelam, masuk ke dalam, kemudian ditutup lagi sama tanah. Begitu kejadian. Yang menakjubkan lagi ibu, sampai sekarang tuh masih ada kata si supir itu. Dan saya nggak sempat kunjung. Jadi di depan kawasan yang likuifaksi itu seberangnya ada pesantren. Itu kokoh berdiri, aman. Depannya wilayah yang hilang itu, lenyap itu, ditelan bumi. Pesantren di seberangnya, ya, itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Pesantren. Masya Allah. Di seberangnya sudah lenyap semua itu, satu kawasan. Baik, ibu. Nah, si pamannya ini ngerti lokasi rumahnya dia. Akhirnya 3 hari berselang dibekoin, dikeruk. Alhamdulillah jenazah istrinya ketemu. Karena dia ingat posisi rumahnya. Tapi ya sudah tidak beraturan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah orang-orang yang mengalami seperti itu
ya tentu seharusnya mereka lebih besar mengambil jatah pelajaran untuk semakin menjadikan dirinya lebih baik di sisi Allah. Kita yang dengar ceritanya saja muriding bulu kuduk, Ibu, ya, bikin ngeri, apalagi yang mengalami begitu ya. Apalagi yang mengalami. Taib. Nah, seperti di dalam ayat ini, bagaimana orang-orang kafir, mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, tapi mereka nggak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang mereka dengar. Justru semakin menjadikan mereka menjadi-jadi. Artinya pendahulunya ada memang. Orang yang diberikan, dirasakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya mereka ngambil pelajaran, ternyata tetap aja begitu, tidak bisa ngambil pelajaran. Apa kata orang Jawa bilang? Kalau istilah nahunya ini orang mabni. Tahu mabni, Ibu? Bukan mu'rob. Kalau mu'rob kan masih bisa berubah. Nah ini mabni, dablek, gitu ya. Dia begitu saja, ya. Sudah bejat, ya bejat terus. Nah ini pendahulunya ada. Orang-orang kafir, ya begitu. Mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, tapi nggak bisa ngambil pelajaran. Yusirru mustakbira. Justru yang ada, mereka tetap menyombongkan diri. Ya, sombong itu batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Mereka tolak ayat-ayat Allah, nggak bisa dijadikan pelajaran. Na'udzubillah. Mereka tetap dengan kesombongannya. Yusirru mustakbiro, nggak bisa berubah lebih baik. Baik. Berarti di sini ada pelajaran tercelaknya sifat dan sikap sombong. Jika sombong di hadapan makhluk merupakan perkara yang besar yang akan menyebabkan siksa api neraka, bagaimana lagi kalau sombong terhadap ayat-ayat Allah? Tentu lebih gede lagi urusannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. Coba lihat ayatnya, surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-56. Bukan inna itu ya, salah Ibu. In fi sudurihim. In fi sudurihim. Kemudian atahum. Atahum tidak ada ya-nya di situ. Itu ketulis ya. In fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, diperdebatkan ayat-ayat Allah, berarti sering ditentang, sering ditolak, diotak-atik ayat-ayat Allah. Tidak ada di dalam dada mereka itu kecuali kiber. Kiber itu kesombongan, keinginan akan kebesaran yang kata Allah mahum bibalighi, mereka sekali-kali tidak akan bisa mencapainya. Manusia, Ibu, tidak punya perangkat untuk sombong. Apa yang disombongkan? Semuanya pemberian dari Allah. Lucu nggak Ibu kalau ada orang menyombongkan sesuatu yang itu sebetulnya pemberian dari orang, ya kan? Pemberian.
Mobilnya bagus tapi dikasih sama orang dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya semuanya pemberian orang, kok sombong gitu ya. Jadi nggak ada yang layak disombongkan oleh manusia. Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, sehingga kesombongannya itu nampak pada jidalnya mereka, mujadal, ya, selalu memperdebatkan, ya, menentang, menolak ayat-ayat Allah. Baik. Ayat-ayat tentang celaan sombong itu banyak sekali. Sini kita nukilkan di surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jalan dengan sombong, bahasa kitanya apa, Bu? Legeg, ya. Tahu legeg? Nah, itu legeg. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak bisa menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, itu manusia. Allah membenci orang-orang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang sombong maka dia tidak akan ada di tempat tinggi. Allah akan hinakan sehina-hinanya di tempat paling rendah nanti di akhirat. Karena dia merasa tinggi di dunia, Allah rendahkan, hinakan di akhirat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekecil dzarrah. Di kesempatan yang lain Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Siapa itu? Kullu utul. Orang-orang yang kasar, jawadin. Jawad, tidak sabaran, serakah, mustakbir, dan sombong. Ini tanda-tanda penghuni neraka. Jadi kelihatan kok penghuni-penghuni neraka, ya, perangainya kasar, serakah, sombong, gitu ya. Pokoknya nggak karu-karuan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tercela sifat dan sikap sombong ini, apalagi sombong terhadap ayat Allah. Nah, inilah karakternya orang kafir. Mereka dengar ayat Allah tapi yusirru mustakbira, sehingga apa yang mereka dengar itu seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Begitu. Jadi tidak sampai nembus hati apa yang mereka dengar. Ya, masuk telinga kiri, keluar dari kiri lagi. Bahkan belum masuk sudah mental. Gitu ya. Baik. Terakhir di ujung ayat, fabasyirhu bi'adzabin alim. Ini berarti balasan bagi orang-orang sombong yang menolak kebenaran. Orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah, balasan mereka azabun alim. Azab yang pedih. Azab yang pedih. Na'udzubillah. Baik, maka berlindunglah dari kesombongan. Ini doanya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ada orang nggak mau baca doa ini. Nanti saya jadi orang miskin, Ustaz. Miskin di situ kata para ulama artinya tawadhu. Gitu ya. Karena memang begitulah keadaan orang miskin. Biasanya orang miskin itu lebih tawadhu ketimbang orang kaya. Kalau ada orang miskin kok sombong, sudah miskin sombong, ini namanya apa? Terlalu kebangetan. Makanya siksaannya pedih itu. Udah miskin sombong. Baik. Biasanya miskin itu tawadhu. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu. Wa amitni,
dan matikanlah aku dalam keadaan tawadhu, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang yang tawadhu. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah illa rafa'ahullah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Insyaallah balasan itu setimpal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba hafalkan doanya. Yang sudah hafal boleh pulang. Ya anak SD aja. Baik, saya hafalin dulu Bu. Ada doanya juga dari Quran Ibu ya. Surat Al-Mu'min ayat 27. Itu doanya Nabi Musa. Inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan juga Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada yaumul hisab. Orang sombong itu cenderung zalim, Ibu ya. Orang kalau sudah sombong cenderung zalim. Orang sombong saja tidak suka disombongi sama orang. Maka kita berlindung kepada Allah dari kullu mutakabbir, dari setiap orang yang menyombongkan dirinya. Dan sudah hafal Ibu? Tok, silahkan. Silahkan. Allahumma inni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zamratil Zumrah. masakin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Masakin. Barakallahu fiik. Yang offline silahkan di sini. Barakallahu fiik. Tidak usah, yang penting tahu artinya. Siapa lagi? 2 orang lagi. Silakan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Satu lagi. Allah ibarik fikum. Jazakumullah khair. Kita lanjut ayat ke-9. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Inilah rentetan berikutnya dari sifat buruknya mereka. Ya, mereka afaq, mereka athim. Ya, mereka mendengar ayat-ayat Allah, tapi hakikatnya mereka tidak mendengar. Buktinya mereka tetap sombong, gak mau ngambil pelajaran. Nah, rentetan berikutnya, kalau sedikit saja mereka tahu tentang ayat, mereka jadikan ayat itu sebagai bahan olok-olokan. Ini sifatnya orang kafir. Muslim gak akan berbuat seperti ini. Contoh, olok-olokannya Abu Jahal saat mendengar firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat 43-44. Inna syajarataz zaqqumi ta'amul athim. Sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang banyak dosanya. Ketika mendengar ayat ini, Abu Jahal bitamarin wa zabadin. Ya, dia meminta korma dan keju. Seraya dia berkata, faqala tazakkumu. Silakan makan buah zakum ini.
Fa inna hadza huwa alladhi yukhawwifukum bihi Muhammad. Sesungguhnya buah inilah yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengannya. Ma ya'idukum Muhammadun illa syahdan. Yang diancamkan Muhammad kepadamu itu tidak lain adalah makanan yang manisnya seperti madu. Tazakkum, ya. Barakallahu fikum. Ini Abu Jahal ngomong kayak gini, ngolok. Makan nih zakum nih yang suka ditakut-takuti Muhammad. Aslinya ini manis, begitu kan? Ini enak, ini buah, begitu. Ini namanya ngolok-ngolok. Na'udzubillah. Banyak sekali ibu ya, kisah-kisah orang-orang kafir ngolok-ngolok ayat-ayat Allah. Di surat Mudaththir, ya, ketika Abu Jahal mendengarkan surat Mudaththir, dia dengar, tapi nggak bisa mengambil pelajaran, justru dijadikan bahan olok-olokan. Ketika mendengar ayat di surat Mudaththir ayat 30, 'alaiha tis'ata asyar. Di atasnya, maksudnya di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga yang menjaga neraka. Dengan sombongnya Abu Jahal mengatakan, kalau penjaganya cuma 19, ya aku sendiri nanti yang justru akan melemparkan 19 malaikat itu ke neraka. Sombong amat, gitu ya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu Abu Jahal. Ada nggak orang-orang semisal ini? Ada. Na'udzubillah. Mengolok-olok agama, mengolok-olok syiar dan ayat-ayat Allah, menentang azab Allah, ini hukumnya kufur dan merupakan sifat ciri orang-orang kafir. Lihat di surat At-Taubah, Allah menyatakan kufurnya orang yang mengolok-olok ayat-ayatnya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Kami hanya main-main saja. Ini kisahnya pada sesi istirahat dalam peperangan. Ini orang-orang munafik yang aslinya mereka nggak doyan jihad, ya. Kemudian istihza, mereka melakukan istihza, mengolok-olok. Ya, tidak ada ya di antara kami yang paling pengecut di medan perang, paling buncit perutnya, paling dusta lisannya kecuali para qurra ini. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka kemudian turun ayat ini. Didengar oleh seorang sahabat, kemudian dia menyatakan kepada orang-orang munafik ini, demi Allah akan aku sampaikan ucapan kalian kepada Nabi. Di tengah jalan sebelum sahabat yang akan melaporkan ini sampai, sudah turun ayat ini kepada Nabi. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadziru. Tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum. Nah, di sini poinnya. Karena kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Jadi hati-hati ngolok-ngolok agama. Ngolok-ngolok, bagaimana kalau sudah bentuk tindakan? Bakar Quran, lempar-lempar Quran dijadikan bola, ditendang ke sana kemari. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nantang azab juga demikian. Ini cirinya orang munafik. Di surat Al-Anfal ayat 32, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini, jika Al-Quran ini hak, benar di sisi engkau, coba hujani kami dengan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang
pedih. Ini nantang-nantang azab. Tidak ada orang modelnya begini ibu, kecuali dia tersesat dengan kesesatan yang sangat parah. Baik. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah dengan apa? Azabum muhin. Azab yang menghinakan diri mereka di dunia, kemudian di alam barzah, dan berlanjut ya kehinaan yang akan mereka dapatkan dalam siksa api neraka yang kekal abadi untuk selama-lamanya jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum kematian. Kalau bertobat maka tentu urusannya menjadi ringan. Walaupun olok-olok kepada Nabi itu orangnya sudah bertobat tetap dihukum mati. Gitu ya. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal dunia. Mereka tidak mungkin nangis-nangis di depan kubur Nabi, minta maaf kepada Nabi dan Nabi memaafkannya. Nabinya sudah meninggal dunia. Jadi orang yang olok-olok Rasulullah, ya walaupun dia sudah bertobat tetap dihukumi hukum mati. Baik. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.